Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nurawala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Andre Rizwandi di sesi baca buku Nurawala. Baik teman-teman dan para pecinta buku, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan baca buku kita di buku Laila dan Majnun. Pada pertemuan sebelumnya di bab keempat terakhir kita mendengarkan puisi kerinduan Majnun kepada Laila, di mana dia sudah tidak peduli lagi tentang kecaman orang lain kepadanya, dia tidak peduli lagi tentang hujatan orang, jadi dia menutup telinga dan menutup mulutnya. Telinga dan mulutnya terkunci selain mengucapkan pujian-pujian dan kerinduan-kerinduannya kepada Laila. Baik, kita akan lanjutkan kepada bab kelima yang berjudul Majnun melihat Laila dari kejauhan. Nah, setelah sebelumnya di bab keempat Majnun mengungkapkan bait-bait kerinduan, bait-bait kasih sayang kepada Laila, di bab kelima ini di judulnya Majnun melihat Laila dari kejauhan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Apakah benar Majnun bisa kembali melihat Laila? Mari kita baca. Sekali lagi, hari baru mengenakan jubah paginya yang dirajut dari brokat kemilau. Dia menghiasi telinga langit dengan perhiasan matahari keemasan yang indah kemilau sehingga cahaya bintang-bintang pun luluh dalam apinya yang kemerahan. Majnun muncul bersama kawan-kawannya di dekat tenda kekasih hatinya. Sebelumnya, dia hanya datang pada malam hari diselubungi kegelapan. Tetapi kini dia tak tahan lagi. Kesabarannya habis. Dia harus berjumpa dengan Laila yang amat dirindukan hatinya. Makin dekat dia pada tujuannya, makin tak pasti langkahnya. Mabuk dengan kerinduan dan bingung oleh harapan yang membuat dia demam. Bibirnya gemetar seperti bait-bait puisi yang dia alunkan. Tiba-tiba dia berhenti. Di depannya dia melihat tenda, apalagi ini. Jarang sekali mimpi menjadi kenyataan. Tirai terbuka dan di pintu masuk tenda yang tak berhijab dalam terang cahaya siang. Tampak jelas dengan latar kegelapan di dalam tenda. Laila sedang duduk termenung sendirian. Laila sang rembulan. Majnun menghela napas dalam-dalam. Kini Laila melihatnya. Mereka saling mengenali cermin wajah masing-masing. Ketakutan, rasa sakit, dan cinta mereka. Keduanya bergeming, hanya mata mereka yang bertemu. Suara mereka saring membelai dengan lirih bertukar desahan yang biasanya mereka titipkan kepada angin malam. Laila adalah kecapi, Majnun adalah biolanya. Seluruh sinar mentari yang memancar pagi ini hanyalah Laila semata. Tetapi sebatang lilin di hadapannya leleh terbakar habis oleh hasrat yang menyala. Laila adalah taman paling indah, sedangkan Majnun damar kerinduan. Laila menanam serumpun mawar, Majnun menyiraminya dengan air mata. Apa yang harus kukatakan tentang Laila? Dia bidadari, bukan manusia. Bagaimana sebaiknya kugambarkan Majnun? Dia damar sang bidadari yang bercahaya dari kepala hingga kaki. Jika Laila taman melati di musim semi, Majnun adalah padang rumput di musim gugur ketika tiada melati tumbuh berseri. Laila mampu menyihir dengan sekali kelingan dari balik rambut lebatnya yang hitam legam. Sedangkan Majnun adalah budak cintanya dan darwis yang menari-nari mengitarinya. Laila seakan-akan mencekal secawan anggur beraroma semerbak dan Majnun mabuk oleh aroma manisnya meski tak menyentuh sedikit pun anggur itu. Hanya perjumpaan begitu singkat dari kejauhan yang terjadi atas pasang kekasih ini. Lalu Majnun yang takut akan penjaga dan mata-mata melarikan diri agar roda nasib tak membalikan saat kebahagiaan singkat ini menjadi bencana. Majnun lari dari Laila demi menemukan Laila. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membaca bab kelima dari buku Laila dan Majnun ini. Pada pertemuan kali ini dijelaskan bahwa walaupun hanya sekejap tapi Laila dan Majnun atau Laila dan Qais berhasil saling memandang satu sama lain. Walaupun tidak bersentuhan atau apapun, tapi setidaknya itu bisa mengobati setitik kerinduan yang ada dalam hati Majnun dan Laila. Tapi di akhir kisah juga disebutkan bahwa Majnun lari dari Laila demi menemukan Laila. Jadi karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, lebih baik dia lari pada saat itu supaya kembali dia bisa menemui Laila di kesempatan yang lain. Baik,
Apalagi yang akan terjadi pada kisah Laila dan Majnun ini, apa yang akan terjadi pada Qais dan Laila, apakah hal-hal seperti itu atau perjumpaan seperti ini akan terjadi lagi. Mari kita saksikan di bab ke-6 buku ini. Jadi pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya Andri Ruswandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.